Suryane sampun surup dinane mangkin mupet wis rawuh peteng ana kesinamian uputan pekarian saliang tusana. Shalom, Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita. Kita duduk bersama dengan keluarga kita. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ada 2 ayat pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan dalam ibadah tutup hari pada hari ini, Senin 12 Desember 2022. Pembacaan yang pertama terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-31 ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Buatlah wajahmu bercahaya atas hamba-Mu, selamatkanlah aku oleh kasih setiamu. Yang kedua, pembacaan yang kedua terambil dari Efesus pasal yang ke-5 ayat 8a. Demikian firman Tuhan. Dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang dalam Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada dari seorang pun kita sebagai seorang manusia yang ingin hidup di dalam kegelapan. Salah satu contohnya adalah ketika di rumah pada saat malam hari kemudian lampu mati atau pemadaman listrik. Tentu kita akan kebingungan untuk mencari cahaya. Banyak hal yang akan kita gunakan untuk supaya bisa bercahaya di dalam rumah itu. Misalnya kita akan menggunakan lilin, atau kita akan menggunakan senter, atau kita akan menggunakan cahaya dari handphone kita masing-masing. Tidak ada satupun dari kita yang ingin hidup di dalam kegelapan. Jadi kita sebagai manusia, kalau sudah hidup dalam kegelapan, ketakutan, kekhawatiran pasti ada. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika hidup kita di dalam kegelapan, atau salah satu contoh yang sudah saya sampaikan tadi, ketika pemadaman lampu terjadi, maka kita akan berusaha untuk mencari supaya memperoleh terang di dalam rumah itu atau bercahaya di dalam rumah itu. Rupanya cahaya sangat penting dalam kehidupan manusia. Kenapa? Karena cahaya itu yang akan membantu kita untuk kelangsungan kehidupan kita. Salah satu contoh ketika rumah kita dalam situasi gelap. Nah, mari kita melihat pembacaan kita pada sore hari ini ketika Daud dalam Mazmurnya berkata bahwa buatlah wajahmu bercahaya atas hamba-Mu. Ini memberikan suatu pemahaman kepada kita bahwa Daud tidak bisa terlepas dari kehadiran Tuhan. Daud tidak ingin jauh-jauh daripada Tuhan. Daud ingin bersama dengan Tuhan. Daud mengharapkan kehadiran Tuhan. Sebab Tuhan sangat penting dalam kehidupan Daud. Dia tidak akan bisa bertahan hidup ketika tanpa Tuhan di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah orang percaya memerlukan Tuhan untuk keselamatan kehidupan kita. Orang percaya memerlukan cahaya yang terang, yaitu Yesus Kristus, Tuhan, untuk menyelamatkan kehidupan kita. Orang-orang percaya perlu pertolongan dan kasih dari Tuhan agar kita bisa menjalankan kehidupan kita. Nah, itulah yang dirasakan oleh Daud sepanjang perjalanan kehidupannya.
Bapak, Ibu, dan saudaraku yang diberkati Tuhan, demikian juga dengan Paulus. Ketika ia menasihatkan kepada jemaat di Efesus dan berkata, dahulu mereka adalah kegelapan dan sekarang mereka telah berada di dalam terang. Ini mau mengisyaratkan kepada kita bahwasanya jemaat Efesus yang dahulunya adalah orang-orang yang tidak memiliki arah, orang-orang yang tidak memiliki tujuan, dan orang-orang yang tidak akan bertahan hidup dan tidak tahu jalan yang harus mereka tempuh. Tetapi setelah mereka menerima Injil dan tahu bagaimana mereka hidup, mereka tahu apa yang akan mereka lakukan dan siapa sumber kehidupan itu. Karena itu Paulus meminta agar mereka hidup sebagai anak-anak terang, anak-anak yang telah tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan anak-anak yang telah mengetahui sesuatu yang tidak berkenan dan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, demikiannya dengan kehidupan kita. Orang-orang yang telah mengaku percaya kepada Tuhan, orang-orang yang telah mengimani bahwa Tuhan adalah juru selamat dalam hidup kita. Seringkali kita merasa bahwa kita dapat melakukan segala sesuatu dengan kemampuan kita, dengan kekuatan kita, dengan kehebatan kita. Kita melupakan betapa pentingnya kehadiran Tuhan dalam segala kehidupan kita. Kita melupakan betapa pentingnya kehidupan kita dituntun oleh Tuhan. Kita melupakan betapa pentingnya langkah kita harus sesuai dengan jalan Tuhan. Dan kita juga sering lupa bahwa kita adalah anak-anak terang dan dengan sengaja melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jika kita sudah menganggap atau kita adalah anak-anak terang, maka kita tidak akan menyukai yang namanya kegelapan. Kita akan mencari sumber cahaya yang sesungguhnya. Kita akan mencari sumber terang yang sesungguhnya. Sehingga kita akan hidup bersama-sama dengan terang itu. Pemberi cahaya itu yang akan menuntun langkah kita, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, betapa pentingnya kehidupan kita bersama dengan Tuhan, sebab kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Karena itu, hiduplah di dalam terang, dan biarlah kita terus menjadi anak-anak terang untuk memberitakan terang itu, terang yang sesungguhnya kepada semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang akan terus menguatkan iman kami dalam ibadah tutup hari bersama-sama dengan keluarga kami. Tuhan kiranya akan senantiasa mengingatkan kepada kami bahwa Engkau adalah sumber hidup dan penuntun di dalam perjalanan kehidupan kami. Dan biarlah ya Tuhan, kami hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan, dengan jalan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu ini, kami boleh duduk bersama-sama dengan keluarga kami, supaya kami melihat terang yang sesungguhnya, cahaya yang sesungguhnya adalah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sebagai penyelamat kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah firman Tuhan kita pada malam hari ini. Semoga firman Tuhan dalam ibadah tutup hari pada hari ini akan menguatkan, terus mengokohkan iman kita bersama-sama dengan keluarga kita, di dalam rumah tangga kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.